Agama Islam, sebuah agama dengan lebih dari 1,8 miliar pengikut, sebuah kekuatan peradaban yang telah membentuk sejarah dunia selama 14 abad. Bagi umat Kristen, kemunculannya yang dahsyat di panggung sejarah 600 tahun setelah Kristus seringkali menjadi sebuah teka-teki teologis. Bagaimana sesungguhnya agama besar ini terbentuk? Dan yang lebih penting, apa pandangan resmi Gereja Katolik yang telah menjadi saksi bisu dari kelahirannya terhadap saudara bungsu kita dalam iman Abrahamik ini? Jawabannya yang terungkap bukan dari teori konspirasi, melainkan dari dokumen-dokumen resmi gereja, mungkin akan mengejutkan Anda. Bagian pertama, bukan serangan, melainkan sebuah upaya pemahaman. Selamat datang di Kita Katolik. Hari ini, kita akan membahas salah satu topik yang paling sensitif dan paling penting dalam dialog antaragama. Asal-usul Islam dari sudut pandang Katolik. Judul video ini mungkin terdengar provokatif, seolah-olah kita akan membongkar sebuah rahasia kelam. Namun, izinkan saya untuk menjernihkan niat kita sejak awal. Tujuan video ini bukanlah untuk menyerang, mengkritik, atau merendahkan keyakinan saudara-saudari kita umat Muslim. Sebaliknya, tujuan kita adalah untuk melakukan sebuah penelusuran yang jujur, dewasa, dan penuh hormat untuk memahami sebuah fenomena historis dan teologis yang sangat signifikan. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk mendekati agama-agama lain dengan semangat yang telah digariskan oleh Konsili Vatikan II, terutama dalam deklarasi bersejarah Nostra Aetate pada zaman kita. Dokumen ini adalah kompas kita. Ia mengajarkan kita untuk tidak membuang apapun yang benar dan suci dalam agama-agama lain dan untuk melihatnya dengan rasa hormat yang tulus. Oleh karena itu, pembahasan kita akan didasarkan pada dua pilar. Pertama, ajaran resmi Gereja Katolik tentang Islam, dan kedua, konteks historis yang diakui oleh para sejarawan, di mana Islam lahir dan berkembang. Mari kita mulai dengan pilar yang pertama dan yang paling penting. Bagian kedua, sikap resmi Gereja Katolik terhadap Islam, penghargaan dan perbedaan. Apa sesungguhnya pandangan resmi Gereja Katolik tentang Islam? Banyak orang baik di dalam maupun di luar gereja mungkin akan terkejut mengetahui bahwa pandangan resmi gereja bukanlah permusuhan atau penolakan total. Sebaliknya, ia adalah sebuah pandangan yang bernuansa, yang mengakui adanya titik-titik temu yang penting, sambil tetap dengan jujur mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang fundamental. Pandangan ini dirangkum dengan sangat indah dalam Nostra Aetate artikel 3. Mari kita bedah beberapa poin utamanya. Pertama, dokumen ini dimulai dengan sebuah pernyataan penghargaan. Gereja memandang kaum muslimin dengan penghargaan. Ini adalah titik awal yang sangat penting yang menolak segala bentuk kebencian atau demonisasi. Kedua, gereja mengakui fondasi monoteistik bersama. Mereka menyembah Allah yang satu, yang hidup dan berdaulat, yang Maha Rahim dan Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang telah bersabda kepada manusia. Di sini, gereja mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Muslim adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan Abraham, Tuhan yang kita sembah. Ketiga, gereja mengakui penghormatan Islam kepada figur-figur sentral dalam iman kita. Meskipun mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah, mereka menghormatinya sebagai seorang nabi. Mereka juga menghormati Maria, bundanya yang tetap perawan, dan bahkan kadang-kadang dengan saleh menyerunya. Pengakuan akan penghormatan Islam kepada Yesus dan Maria ini adalah sebuah jembatan dialog yang sangat penting. Keempat, gereja mengakui kesamaan dalam nilai-nilai moral dan praktik spiritual. Mereka juga menantikan hari pengadilan, bila Allah akan mengganjar semua orang yang telah bangkit. Oleh karena itu, mereka juga menjunjung tinggi kehidupan moral dan berbakti kepada Allah, terutama melalui doa, sedekah, dan puasa. Namun,
Setelah semua pengakuan akan titik-titik temu ini, gereja juga secara implisit menunjukkan di mana letak perbedaan yang paling fundamental, yaitu pada pribadi Yesus Kristus. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah dan misteri Tritunggal. Inilah lensa Katolik yang akan kita gunakan, sebuah lensa penghargaan yang tulus, yang tidak menutup mata pada perbedaan-perbedaan esensial. Dengan lensa inilah, kita sekarang akan melihat panggung sejarah di mana Islam lahir. Bagian ketiga, dunia yang melahirkan Islam, kancah keagamaan dan politik abad ke-7. Untuk memahami bagaimana Islam terbentuk, kita tidak bisa hanya melihat pada sosok Nabi Muhammad secara terisolasi. Kita harus memahami dunia di mana ia hidup, Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Ini adalah sebuah dunia yang sedang berada di persimpangan jalan peradaban, sebuah kuali peleburan yang bergejolak baik secara politik maupun religius. Secara politik, Arabia terjepit di antara dua adidaya kuno yang saling berperang, Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium yang beragama Kristen di barat laut, dan Kekaisaran Persia Sasania yang beragama Zoroaster di timur laut. Kedua kekaisaran raksasa ini baru saja menyelesaikan sebuah perang yang sangat panjang dan sangat melelahkan, yang membuat keduanya lemah dan rentan. Sebagian besar wilayah Jazirah Arab sendiri tidak berada di bawah kendali langsung keduanya. Ia adalah sebuah wilayah pinggiran yang didominasi oleh suku-suku Badui nomaden yang terus-menerus saling berperang. Identitas utama bukanlah identitas bangsa, melainkan loyalitas kepada suku atau klan. Secara religius, Jazirah Arab pada saat itu adalah sebuah mozaik yang sangat beragam. Agama dominan di kalangan suku-suku Arab adalah paganisme politeistik. Mereka menyembah banyak dewa dan dewi, dan pusat dari ibadah ini adalah Ka'bah di Mekah, yang pada saat itu dipenuhi oleh ratusan berhala. Namun, monoteisme bukanlah sesuatu yang asing. Ada banyak suku-suku Yahudi yang sangat mapan di Arabia, terutama di kota-kota seperti Yatrib yang kelak menjadi Madinah. Ada juga banyak komunitas Kristen, terutama di sepanjang perbatasan dengan Kekaisaran Bizantium dan di Yaman. Namun, penting untuk dicatat bahwa kekristenan yang dikenal oleh orang-orang Arab pada saat itu seringkali bukanlah kekristenan ortodoks dari Konsili Nisea dan Kalsedon. Sebaliknya, wilayah ini adalah tempat perlindungan bagi banyak kelompok Kristen yang dianggap sesat oleh Gereja Katolik dan Ortodoks pada saat itu, seperti kaum Nestorian yang terlalu memisahkan keilahian dan kemanusiaan Kristus dan kaum monofisit yang mencampuradukan kedua kodrat tersebut. Ada juga kelompok-kelompok Kristen Yahudi seperti kaum Ebionit yang menghormati Yesus sebagai Mesias tetapi menolak keilahiannya. Ini berarti bahwa gagasan-gagasan dari Alkitab, kisah Adam, Nuh, Abraham, Musa, dan Yesus sudah beredar luas di Arabia, tetapi seringkali dalam bentuk-bentuk yang telah disaring melalui lensa teologis yang berbeda dari iman Katolik. Inilah dunia yang melahirkan Islam, sebuah dunia yang haus akan tatanan di tengah kekacauan perang suku, sebuah dunia yang dipenuhi oleh berbagai macam ide-ide monoteistik yang saling bersaing, dan sebuah dunia yang merindukan seorang nabi bagi bangsa Arab. Di tengah-tengah kancah keagamaan dan politik yang bergejolak inilah, di sebuah kota dagang bernama Mekah, seorang pria akan bangkit dengan sebuah pesan yang radikal dan kuat. Sebuah pesan yang akan menyatukan suku-suku Arab yang saling berperang dan meluncurkan sebuah gerakan yang akan mengubah peta dunia selamanya. Siapakah Muhammad bin Abdullah? Dan bagaimana perjalanan hidupnya menurut catatan sejarah menjadi wadah bagi lahirnya Islam? Inilah yang akan kita jelajahi selanjutnya. Bagian keempat, Sang Yatim Piatu dari Mekah, kehidupan awal dan pencarian spiritual Muhammad. Di bagian sebelumnya, kita telah melihat panggung sejarah di mana Islam akan lahir. Sebuah jazirah Arab yang penuh dengan kekacauan politik, paganisme suku, namun juga diresapi oleh ide-ide monoteistik dari komunitas Yahudi dan Kristen. Di tengah-tengah kancah inilah,
sekitar tahun 570 Masehi, di kota dagang Mekah, seorang anak laki-laki bernama Muhammad dilahirkan. Menurut tradisi Islam, kehidupannya sejak awal ditandai oleh kehilangan dan kerapuhan. Ayahnya Abdullah meninggal dunia sebelum ia lahir. Ibunya Aminah meninggal ketika ia baru berusia 6 tahun. Menjadi seorang yatim piatu di tengah masyarakat suku yang keras, di mana status dan perlindungan seseorang bergantung sepenuhnya pada kekuatan klan, adalah sebuah posisi yang sangat rentan. Ia kemudian dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya wafat oleh pamannya, Abu Talib, pemimpin dari klan Bani Hashim. Meskipun berasal dari suku Quraisy yang terpandang, masa kecilnya memberinya sebuah empati yang mendalam terhadap kaum yang lemah dan terpinggirkan. Sebagai seorang pemuda, Muhammad bekerja sebagai seorang pedagang dalam jalur kafilah, yang memungkinkannya untuk melakukan perjalanan dan berinteraksi dengan berbagai macam orang dan budaya. Dalam perjalanan-perjalanan inilah ia kemungkinan besar bertemu dengan lebih banyak orang Kristen dan Yahudi, dan menjadi akrab dengan kisah-kisah Alkitab mereka. Di tengah masyarakat Mekah yang seringkali curang dalam berdagang, ia justru dikenal karena kejujurannya yang luar biasa, sehingga ia mendapatkan gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya. Titik balik dalam kehidupan pribadinya terjadi ketika ia mulai bekerja untuk seorang janda kaya yang cerdas dan dihormati bernama Khadijah. Terkesan dengan integritas dan karakternya, Khadijah yang usianya lebih tua melamarnya untuk menikah. Pernikahan ini memberikan kepada Muhammad bukan hanya cinta dan persahabatan, tetapi juga stabilitas finansial dan kebebasan dari kekhawatiran duniawi. Hal ini memungkinkannya untuk lebih banyak meluangkan waktu bagi kegemaran spiritualnya. Tradisi mencatat bahwa ia memiliki kebiasaan untuk menyendiri tahannuts dari keramaian Mekah. Setiap tahun, terutama selama bulan Ramadan, ia akan pergi ke sebuah gua di Gunung Hira, Jabal An-Nur, di luar kota Mekah, untuk berdoa dan merenung. Ia gelisah dengan dekadensi moral, ketidakadilan sosial, dan politeisme yang merajalela di masyarakatnya. Di dalam keheningan gua inilah, ia mencari kebenaran tentang Tuhan yang satu. Bagian kelima, Wahyu pertama di Gua Hira, perintah untuk membaca. Menurut keyakinan Islam, pada suatu malam di bulan Ramadan tahun 610 Masehi, saat Muhammad berusia sekitar 40 tahun dan sedang bermeditasi di Gua Hira, sebuah peristiwa yang akan mengubah jalan hidupnya dan sejarah dunia terjadi. Peristiwa ini dikenal sebagai Malam Kekuasaan, Lailat Al-Qadar. Tradisi Islam melukiskan sebuah perjumpaan yang menakutkan dan luar biasa. Sosok malaikat yang kemudian diidentifikasi sebagai Jibril Gabriel menampakkan diri kepadanya. Malaikat itu memeluknya dengan sangat erat hingga ia sesak napas dan memberinya sebuah perintah singkat. Iqra, bacalah atau ucapkanlah. Muhammad yang menurut tradisi adalah seorang ummi atau buta huruf, menjawab dengan ketakutan, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu kembali memeluknya dengan lebih erat dan mengulangi perintah yang sama. Setelah ketiga kalinya, malaikat itu kemudian menyampaikan 5 ayat pertama yang diyakini sebagai wahyu Al-Quran. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq 1-5. Setelah pengalamannya menggetarkan ini, Muhammad lari menuruni gunung dalam keadaan gemetar dan ketakutan, khawatir bahwa ia telah menjadi gila atau dirasuki roh jahat. Ia pulang ke rumah dan berseru kepada istrinya, "Selimuti aku, selimuti aku." Disinilah peran Khadijah menjadi sangat krusial. Ia tidak menolaknya, sebaliknya ia menenangkannya dan menjadi orang pertama yang percaya pada kenabiannya. "Demi Allah," katanya, "Allah tidak akan pernah mempermalukanmu. Engkau menyambung tali persaudaraan, menolong yang lemah, menghormati tamu, dan membela kebenaran." Untuk mendapatkan peneguhan lebih lanjut, Khadijah membawa Muhammad untuk bertemu dengan sepupunya yang sudah lanjut usia, Waraqah bin Naufal, yang merupakan seorang Kristen dan akrab dengan kitab suci.
Setelah mendengar cerita Muhammad, Waraqah diyakini berkata, "Ini adalah namus, hukum ilahi yang sama yang telah turun kepada Musa. Aku berharap aku masih muda dan bisa hidup saat kaummu akan mengusirmu." Peneguhan dari Waraqah ini memberikan keyakinan awal kepada Muhammad bahwa pengalamannya adalah sebuah panggilan kenabian yang otentik dalam tradisi Abrahamik. Bagian ke-6, dakwah di Mekah dan penolakan yang keras dari kaum Quraisy. Setelah wahyu pertama, Muhammad memulai misinya sebagai seorang nabi. Selama 3 tahun pertama, ia berdakwah secara diam-diam kepada lingkaran terdekatnya. Setelah itu, ia menerima perintah untuk berdakwah secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah. Pesan yang ia sampaikan pada periode Mekah ini sangatlah fundamental dan radikal bagi masyarakatnya. Pertama, ia menyerukan monoteisme absolut tauhid. Ia menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan yang sejati, yaitu Allah, dan bahwa semua berhala yang disembah oleh kaumnya di sekitar Ka'bah, seperti Hubal, Lata, Uzza, dan Manat, hanyalah batu dan kayu yang tidak berdaya. Ia menyerukan kepada mereka untuk meninggalkan politeisme nenek moyang mereka dan kembali menyembah Tuhan yang Esa yang telah menciptakan mereka. Kedua, ia mewartakan pesan keadilan sosial. Ia mengecam keras keserakahan kaum elit pedagang Quraisy, praktik riba, penelantaran anak yatim dan janda, serta penipuan dalam timbangan. Ia menyerukan sebuah masyarakat yang adil dan berbelas kasih, di mana yang kaya peduli pada yang miskin. Ketiga, ia memberikan sebuah peringatan yang sangat kuat tentang akhirat dan hari penghakiman. Ia mengajarkan tentang kebangkitan orang mati, pengadilan terakhir di hadapan Allah, dan realitas surga, jannah, sebagai ganjaran bagi yang beriman dan neraka, jahannam, sebagai hukuman bagi yang ingkar. Pesan 3 rangkai ini, monoteisme, keadilan sosial, dan pertanggungjawaban di akhirat, merupakan sebuah serangan langsung terhadap seluruh struktur kekuasaan sosial, ekonomi, dan religius di Mekah. Para pemimpin suku Quraisy yang status dan kekayaan mereka sangat bergantung pada status Mekah sebagai pusat ziarah pagan, melihat Muhammad sebagai sebuah ancaman yang sangat berbahaya. Mereka pun mulai melancarkan perlawanan. Awalnya perlawanan itu berupa cemoohan dan ejekan. Namun, seiring dengan semakin bertambahnya pengikut Muhammad, terutama dari kalangan budak dan kaum miskin, perlawanan itu berubah menjadi penganiayaan fisik yang brutal. Para pengikut Muhammad yang lemah disiksa, dicambuk, dan diboikot secara ekonomi. Periode ini mencapai puncaknya yang paling sulit pada tahun duka cita, di mana Muhammad kehilangan pelindung utamanya, Khadijah dan Abu Talib. Ditolak, dicemooh, dan dianiaya di kota kelahirannya sendiri, misi Muhammad di Mekah tampak berada di jalan buntu. Komunitas kecilnya berada di bawah ancaman pemusnahan. Namun, sebuah undangan tak terduga dari sebuah kota oasis di utara akan mengubah segalanya. Peristiwa perpindahan ini, yang dikenal sebagai hijrah, tidak hanya akan menyelamatkan komunitas Muslim, tetapi juga akan mentransformasinya dari sebuah gerakan spiritual menjadi sebuah kekuatan politis dan militer yang akan segera mengguncang dunia. Bagaimana perjalanan ke Madinah ini menjadi titik balik bagi Islam? Inilah yang akan kita jelajahi selanjutnya. Bagian ke-7, titik balik sejarah, peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Di bagian sebelumnya, kita telah melihat bagaimana misi kenabian Muhammad di kota kelahirannya, Mekah, disambut dengan penolakan, cemoohan, dan penganiayaan yang brutal. Setelah lebih dari 1 dekade berdakwah, komunitas kecilnya berada di bawah tekanan yang luar biasa dan diambang kehancuran. Namun, di tengah-tengah keputusasaan inilah, sebuah undangan tak terduga datang dari sebuah kota oasis di utara yang bernama Yathrib. Kelak akan dikenal sebagai Madinah. Yathrib pada saat itu adalah sebuah kota yang terpecah belah oleh perang saudara yang tak berkesudahan antara 2 suku Arab utamanya, Aus dan Khazraj. Mereka telah mendengar tentang Muhammad, reputasinya sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya, dan pesannya yang mempersatukan. Dalam beberapa kali pertemuan rahasia di dekat Mekah,
Delegasi dari Yathrib bertemu dengan Muhammad dan berjanji setia kepadanya. Baiat mereka mengundangnya untuk datang ke kota mereka, bukan hanya sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai seorang pemimpin dan penengah yang dapat mendamaikan suku-suku mereka yang bertikai. Melihat pintu baru yang dibuka oleh Allah ini, Muhammad kemudian memerintahkan para pengikutnya untuk secara diam-diam meninggalkan Mekah dan berhijrah ke Yathrib. Para pemimpin Quraisy yang menyadari bahwa target mereka akan lolos dan berpotensi membangun sebuah basis kekuatan baru, merencanakan sebuah plot pembunuhan untuk menghentikannya. Menurut tradisi Islam, pada malam yang telah ditentukan, Muhammad bersama dengan sahabat terdekatnya, Abu Bakar, berhasil meloloskan diri dari rumahnya yang telah dikepung. Mereka melakukan sebuah perjalanan yang sangat berbahaya melintasi padang gurun, bersembunyi dari para pengejar di sebuah gua, sebelum akhirnya tiba dengan selamat di Yathrib pada tahun 622 Masehi. Peristiwa perpindahan ini, yang dikenal sebagai hijrah, adalah titik balik absolut dalam sejarah Islam. Ia bukanlah sekadar sebuah migrasi geografis. Ia begitu fundamental sehingga kalender Islam tidak dimulai dari tahun kelahiran atau tahun wahyu pertama Nabi Muhammad, melainkan dari tahun hijrah. Mengapa? Karena hijrah menandai transisi Islam dari sekadar sebuah gerakan spiritual minoritas yang tertindas menjadi sebuah komunitas politik yang berdaulat dan terorganisir. Di Mekah, para Muslim adalah objek penganiayaan. Di Madinah, mereka menjadi subjek dari sejarah mereka sendiri. Bagian ke-8. Lahirnya Ummah. Muhammad sebagai negarawan dan pemimpin militer. Setibanya di Yathrib, yang kemudian namanya diubah menjadi Madinat An-Nabi, kota sang Nabi, atau Madinah, peran Muhammad mengalami sebuah transformasi yang dramatis. Di Mekah, ia hanyalah seorang nabi dan pewarta. Di Madinah, ia juga menjadi seorang negarawan, legislator, hakim agung, dan panglima tertinggi. Untuk pertama kalinya, Islam tidak hanya menjadi seperangkat keyakinan teologis, tetapi juga menjadi cetak biru bagi sebuah tatanan sosial dan politik. Inilah awal mula dari tidak adanya pemisahan antara gereja dan negara dalam Islam klasik. Salah satu tindakan pertama Muhammad di Madinah adalah mempersatukan komunitasnya yang beragam. Ia mempersaudarakan kaum muhajirun, para imigran dari Mekah, dengan kaum Ansar, para penolong atau penduduk asli Madinah yang telah masuk Islam. Kemudian, ia membuat sebuah perjanjian formal yang luar biasa untuk zaman itu, yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Piagam ini adalah sebuah konstitusi tertulis yang mengikat semua kelompok yang tinggal di Madinah, baik kaum Muslim maupun suku-suku Yahudi yang kuat di sana, ke dalam satu komunitas pertahanan bersama yang disebut Ummah. Piagam ini mengakui suku-suku Yahudi sebagai bagian dari Ummah, memberikan kepada mereka kebebasan beragama dan otonomi untuk menjalankan hukum mereka sendiri, dengan syarat mereka harus loyal kepada negara baru di bawah kepemimpinan Muhammad dan ikut serta dalam mempertahankan Madinah dari serangan luar. Dokumen ini seringkali disebut oleh para sarjana modern sebagai sebuah contoh awal dari sebuah konstitusi yang pluralistik. Namun, periode Madinah juga merupakan periode konflik. Kepindahan ke Madinah tidak mengakhiri permusuhan dengan kaum Quraisy di Mekah. Sebaliknya, permusuhan itu kini berubah menjadi perang terbuka. Serangkaian pertempuran besar terjadi antara komunitas Muslim yang masih kecil di Madinah dan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Pertempuran-pertempuran ini, seperti pertempuran Badar, kemenangan Muslim yang ajaib, pertempuran Uhud, kekalahan yang menyakitkan, dan pertempuran Khandak, pengepungan Madinah yang berhasil digagalkan, menjadi momen-momen yang menentukan dalam membentuk etos perjuangan dan ketahanan Islam. Selama periode inilah, Muhammad, selain sebagai seorang nabi, juga menunjukkan perannya sebagai seorang ahli strategi militer yang ulung. Periode Madinah juga menyaksikan sebuah babak yang sulit dan tragis dalam hubungan dengan beberapa suku Yahudi di Madinah. Menurut sumber-sumber Islam, beberapa dari suku-suku ini dituduh telah mengkhianati Piagam Madinah dengan bersekongkol dengan musuh-musuh dari Mekah.
Akibatnya, setelah melalui serangkaian konflik, suku-suku ini pada akhirnya diusir dari Madinah. Dan dalam satu kasus, kaum laki-lakinya dieksekusi. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan realitas brutal dari pembangunan negara di Arabia abad ke-7. Bagian ke-9, kemenangan Islam dan perubahan fokus wahyu Al-Quran. Setelah bertahun-tahun berperang dan melakukan konsolidasi politik, kekuatan komunitas Muslim di Madinah tumbuh secara eksponensial. Puncak dari perjuangan selama 2 dekade ini terjadi pada tahun 630 Masehi, ketika Muhammad memimpin sebuah pasukan besar yang terdiri dari 10.000 orang untuk berbaris menuju Mekah. Menghadapi kekuatan yang begitu besar, kota yang dahulu telah menganiaya dan mengusirnya ini menyerah tanpa pertumpahan darah. Muhammad memasuki kota kelahirannya bukan sebagai seorang pendendam, melainkan sebagai seorang pemenang yang murah hati. Ia memberikan amnesti umum kepada sebagian besar mantan musuhnya. Tindakan pertamanya yang paling simbolis adalah memasuki Ka'bah dan menghancurkan sekitar 360 berhala yang ada di dalamnya, sambil menyatakan ayat Al-Quran, "Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap." Sesungguhnya, yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Surat Al-Isra 90. Tindakan ini menandai kemenangan definitif dari monoteisme atas paganisme di Jazirah Arab. Transformasi Islam dari sebuah komunitas spiritual menjadi sebuah negara kota yang berdaulat juga tercermin dalam karakter dari wahyu Al-Quran itu sendiri. Para ulama Islam membedakan dengan jelas antara surat-surat bab-bab Al-Quran yang diturunkan pada periode Mekah dan yang diturunkan pada periode Madinah. Surat-surat Makkiyah Mekah yang diterima pada masa penganiayaan umumnya lebih pendek, lebih puitis, dan fokus pada tema-tema teologis yang fundamental. Keesaan Allah, keindahan ciptaan, peringatan akan hari penghakiman, dan seruan untuk keadilan sosial. Surat-surat Madinah yang diterima pada masa pembangunan komunitas umumnya lebih panjang, lebih prosaik, dan bersifat legislatif. Ayat-ayat ini memberikan panduan-panduan rinci tentang berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, hukum perkawinan dan warisan, aturan-aturan perang dan damai, kewajiban zakat, larangan riba, dan berbagai peraturan sosial lainnya. Perbedaan gaya dan konten ini mencerminkan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari sebuah komunitas yang sedang bertransformasi. Pada saat wafatnya, pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad telah berhasil mencapai sesuatu yang tampak mustahil beberapa dekade sebelumnya. Ia telah menyatukan suku-suku Arab yang saling berperang di bawah panji satu iman dan satu pemerintahan. Pada saat wafatnya, Nabi Muhammad telah meninggalkan 2 warisan yang sangat kuat, sebuah kitab suci yang lengkap, Al-Quran, dan sebuah negara teokrasi yang bersatu di Jazirah Arab. Namun, ia tidak meninggalkan sebuah wasiat yang jelas tentang siapa yang harus menggantikannya. Krisis. Suksesi yang meledak segera setelah kematiannya tidak hanya akan melahirkan kekhalifahan, tetapi juga akan menciptakan perpecahan terdalam di dalam tubuh Islam itu sendiri. Sebuah perpecahan yang dampaknya masih terasa hingga hari ini. Bagaimana krisis ini membentuk wajah Islam selamanya? Inilah yang akan kita jelajahi selanjutnya. Bagian ke-10. Krisis setelah wafatnya sang Nabi. Siapa yang akan menjadi penerus? Di bagian sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Nabi Muhammad pada saat wafatnya pada tahun 632 Masehi telah berhasil menyatukan Jazirah Arab di bawah panji Islam, meninggalkan 2 warisan besar, Al-Quran sebagai wahyu ilahi, dan sebuah komunitas negara di Madinah. Namun, ia tidak meninggalkan sebuah instruksi yang jelas dan diterima secara universal tentang siapa yang akan menggantikannya atau bagaimana suksesi kepemimpinan akan berlangsung. Ketiadaan wasiat yang jelas inilah yang langsung menjerumuskan komunitas Muslim yang masih muda ke dalam krisis konstitusional pertamanya, sebuah krisis yang akan membentuk wajah Islam selamanya. Segera setelah berita wafatnya sang Nabi tersiar, komunitas itu terancam pecah. Kaum Ansar di Madinah merasa bahwa merekalah yang paling berhak untuk memilih seorang pemimpin dari kalangan mereka sendiri, karena merekalah yang telah memberikan perlindungan kepada Nabi. Di sisi lain,
Kaum Muhajirun dari suku Quraisy merasa bahwa kepemimpinan harus tetap berada di tangan suku sang Nabi. Di tengah-tengah kebingungan dan potensi perpecahan inilah, sekelompok sahabat senior, termasuk Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lainnya, segera mengadakan sebuah pertemuan darurat di sebuah tempat yang disebut Sakifah Bani Sa'idah. Dari pertemuan yang tegang inilah, muncul dua pandangan utama yang kelak akan menjadi dasar bagi dua cabang terbesar dalam Islam. Pandangan pertama, yang diusung oleh mayoritas sahabat, adalah bahwa sang Nabi tidak menunjuk seorang penerus secara spesifik, dan oleh karena itu, komunitas harus memilih pemimpin terbaik dari antara mereka melalui musyawarah atau konsensus, syura. Pandangan kedua, yang dipegang oleh sekelompok kecil pengikut yang sangat dekat dengan keluarga Nabi, adalah bahwa kepemimpinan seharusnya diwariskan melalui garis keturunan ilahi, dan bahwa sang Nabi secara implisit telah menunjuk sepupu sekaligus menantunya, Ali bin Abi Thalib, sebagai penerusnya. Dalam pertemuan di Sakifah itu, pandangan pertamalah yang menang. Setelah perdebatan yang sengit, Umar bin Khattab secara spontan menjabat tangan Abu Bakar, sahabat terdekat, mertua, dan salah satu pengikut paling awal Nabi Muhammad, dan membayatnya atau bersumpah setia kepadanya. Tindakan ini segera diikuti oleh yang lain. Abu Bakar pun diangkat menjadi pemimpin pertama komunitas Muslim setelah wafatnya sang Nabi. Ia mengambil gelar Khalifat Rasul Allah, atau penerus utusan Allah. Inilah kelahiran institusi kekhalifahan. Bagian ke-11. Lahirnya kekhalifahan Rashidin dan gelombang ekspansi yang menakjubkan. 4 khalifah pertama, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, oleh tradisi Sunni dikenal sebagai Al-Khulafa'ur Rashidin, atau para khalifah yang mendapat petunjuk benar. Periode pemerintahan mereka, 632 hingga 661 Masehi, adalah sebuah era yang penuh dengan tantangan internal dan ekspansi eksternal yang luar biasa. Masa pemerintahan Abu Bakar, 632 hingga 634 Masehi, dihabiskan terutama untuk mengkonsolidasikan kembali komunitas Muslim. Wafatnya sang Nabi memicu serangkaian pemberontakan di seluruh Jazirah Arab, di mana banyak suku yang tadinya telah memeluk Islam kembali murtad atau menolak untuk membayar zakat kepada Madinah. Abu Bakar merespons dengan tegas, melancarkan serangkaian kampanye militer yang dikenal sebagai Perang Riddah, perang melawan kemurtadan, yang pada akhirnya berhasil menyatukan kembali seluruh Arabia di bawah otoritas Madinah. Di bawah Khalifah kedua, Umar bin Khattab, 1634-1644 Masehi, energi dari suku-suku Arab yang baru bersatu ini disalurkan keluar dalam sebuah gelombang penaklukan militer yang paling menakjubkan dalam sejarah. Dalam waktu hanya 1 dekade, pasukan Muslim yang kecil namun sangat termotivasi dan mobile berhasil mengalahkan 2 adidaya kuno pada saat itu. Mereka merebut Suriah dan Palestina dari Kekaisaran Bizantium, yang berpuncak pada penaklukan Yerusalem pada tahun 638. Dan dalam sebuah kampanye yang bahkan lebih spektakuler, mereka sepenuhnya menaklukkan dan menghancurkan Kekaisaran Persia Sasaniyah yang telah berusia berabad-abad. Umar dikenal sebagai seorang administrator yang jenius, yang meletakkan dasar-dasar bagi pemerintahan Kekaisaran Islam yang baru, termasuk sistem perpajakan dan administrasi provinsi. Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, 644 Masehi sampai 656 Masehi, melanjutkan ekspansi dengan angkatan laut Muslim yang baru dibentuk mulai menantang supremasi Bizantium di Mediterania. Kontribusi terbesarnya yang paling abadi adalah perintahnya untuk mengumpulkan semua fragmen wahyu Al-Quran dan menyusunnya ke dalam sebuah teks standar yang terkodifikasi. Semua versi lain yang mungkin beredar diperintahkan untuk dimusnahkan. Teks Utsman inilah yang menjadi Al-Quran yang kita kenal hari ini. Namun, masa pemerintahannya diwarnai oleh tuduhan nepotisme dan favoritisme terhadap klannya, Bani Umayyah, yang menimbulkan ketidakpuasan yang meluas dan pada akhirnya berujung pada pembunuhannya oleh para pemberontak. Pembunuhan Utsman inilah
yang membuka kotak Pandora dari perpecahan. Bagian ke-12, fitnah pertama dan perpecahan permanen antara Sunni dan Syiah. Setelah pembunuhan Utsman, Ali bin Abi Thalib yang telah diabaikan dalam 3 suksesi sebelumnya, akhirnya diangkat menjadi khalifah keempat. Namun pemerintahannya 656–61 MR sejak awal dilanda oleh krisis legitimasi dan perang saudara. Ia langsung ditantang oleh beberapa pihak, termasuk janda Nabi, Aisyah, dan terutama oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Suriah yang sangat kuat dan juga berasal dari klan Umayyah seperti Utsman. Muawiyah menuntut agar Ali segera menghukum para pembunuh Utsman dan menolak untuk membaiat Ali sampai tuntutan itu dipenuhi. Konflik ini memuncak menjadi sebuah perang saudara terbuka yang dikenal sebagai fitnah pertama. Pertempuran utama terjadi di Siffin pada tahun 657. Ketika pasukan Ali hampir meraih kemenangan, pasukan Muawiyah menggunakan sebuah siasat cerdik dengan mengangkat lembaran-lembaran Al-Quran di ujung tombak mereka, menyerukan sebuah arbitrase atau perundingan berdasarkan hukum Allah. Ali, di bawah tekanan dari sebagian pasukannya, dengan enggan menyetujui arbitrase ini. Keputusan untuk berunding ini justru menjadi sebuah bencana politik bagi Ali. Sekelompok ekstremis dari pasukannya sendiri, yang kelak dikenal sebagai kaum Khawarij, memisahkan diri. Mereka mengutuk baik Ali maupun Muawiyah dengan menyatakan bahwa hukum hanyalah milik Allah dan bahwa tindakan menerima arbitrase manusia dalam urusan ilahi adalah sebuah dosa. Kaum Khawarij ini kemudian menjadi kelompok radikal pertama dalam Islam. Pada tahun 661, seorang Khawarij berhasil membunuh Khalifah Ali saat ia sedang sholat di masjid. Setelah kematian Ali, Muawiyah dengan cepat mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mendirikan kekhalifahan Umayyah, mengubah sistem suksesi menjadi sistem dinastik. Kematian Ali dan naiknya Muawiyah ini mengakhiri era Rashidin dan memantapkan sebuah perpecahan yang tadinya bersifat politis menjadi sebuah skisma teologis yang permanen antara Sunni dan Syiah. Kaum Sunni dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli sunnah dan komunitas, adalah mayoritas besar umat Islam yang menerima legitimasi dari keempat Khalifah Rashidin pertama dan meyakini bahwa kepemimpinan komunitas harus didasarkan pada konsensus dan kualifikasi, bukan garis keturunan. Kaum Syiah dari Syiatu Ali, Partai Ali, adalah mereka yang meyakini bahwa hanya Ali dan para keturunannya yang merupakan imam atau pemimpin sejati yang ditunjuk secara ilahi. Bagi mereka, Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah para perampas hak. Tragedi cucu Nabi, Husain bin Ali, yang dibantai oleh pasukan Umayyah di Karbala pada tahun 680, menjadi peristiwa sentral yang mendefinisikan identitas Syiah sebagai sebuah iman yang berpusat pada penderitaan dan kemartiran. Perpecahan antara Sunni dan Syiah yang lahir dari darah dan air mata Perang Saudara Pertama akan membentuk lanskap politik dan teologis dunia Islam selamanya. Namun di tengah perpecahan internal ini, ekspansi eksternal Islam justru terus berlanjut di bawah dinasti-dinasti kekhalifahan berikutnya. Bagaimana kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah mengubah Islam dari sebuah gerakan Arab menjadi sebuah peradaban dunia yang agung. Dan bagaimana seperti semua kekaisaran duniawi lainnya, ia pada akhirnya juga akan runtuh. Inilah babak selanjutnya dari sejarah Islam yang akan kita jelajahi. Bagian ke-13. Dari gerakan Arab menjadi peradaban dunia, dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Di bagian sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana krisis suksesi setelah wafatnya Nabi Muhammad melahirkan institusi kekhalifahan dan sekaligus perpecahan pertama dan paling permanen di dalam Islam antara Sunni dan Syiah. Perpecahan internal ini secara paradoksal tidak menghentikan momentum ekspansi eksternal Islam. Justru sebaliknya,
Setelah Perang Saudara Pertama, kekuasaan jatuh ke tangan dinasti Umayyah 661 hingga 750 Masehi. Dengan memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, mereka mengubah kekhalifahan menjadi sebuah kekaisaran yang terpusat dengan corak yang sangat Arab. Di bawah pemerintahan mereka, gelombang penaklukan kedua terjadi. Pasukan Muslim menyapu seluruh Afrika Utara, menyeberang ke Spanyol, yang mereka sebut Al-Andalus, dan di timur mereka mencapai hingga perbatasan India. Dalam waktu kurang dari 1 abad sejak wafatnya Sang Nabi, sebuah kekaisaran Islam yang membentang dari Samudra Atlantik hingga Asia Tengah telah terbentuk. Namun pemerintahan Umayyah yang sangat berpusat pada supremasi Arab menimbulkan ketidakpuasan di kalangan Muslim non-Arab. Ketidakpuasan ini meledak dalam sebuah revolusi pada tahun 750 Masehi yang membawa dinasti Abbasiyah ke tampuk kekuasaan. Ini adalah sebuah titik balik yang sangat penting. Kaum Abbasiyah memindahkan ibu kota ke sebuah kota baru yang megah, Baghdad, yang dengan cepat menjadi pusat peradaban dunia. Berbeda dengan Umayyah, kekhalifahan Abbasiyah bersifat jauh lebih kosmopolitan dan multi-etnis. Unsur-unsur Persia, Yunani, dan budaya-budaya lain diintegrasikan, melahirkan apa yang kita kenal sebagai zaman keemasan Islam. Selama periode ini sekitar abad ke-8 hingga ke-13, saat Eropa masih berada dalam abad ke-8 setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, Baghdad adalah pusat ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya. Para sarjana di Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, menerjemahkan dan mempelajari karya-karya filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Para matematikawan seperti Al-Khawarizmi mengembangkan aljabar. Para dokter seperti Ibnu Sina Avicenna menulis kanon-kanon kedokteran yang menjadi buku teks standar di Eropa selama berabad-abad. Para astronom, ahli kimia, dan seniman semuanya mencapai puncak-puncak baru. Namun, sama seperti semua kekaisaran duniawi, kekuasaan politik kekhalifahan Abbasiyah secara bertahap mulai terkikis oleh perpecahan internal dan pemberontakan di provinsi-provinsi yang jauh. Bagian ke-14, keruntuhan kekhalifahan dan rangkuman proses pembentukan Islam. Pukulan mematikan bagi kekhalifahan Abbasiyah datang pada tahun 12568. Pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerbu dan menghancurkan Baghdad secara total, membunuh khalifah terakhir dari garis Abbasiyah. Peristiwa ini mengakhiri era supremasi politik Arab dalam Islam. Setelah itu, gelar khalifah menjadi terfragmentasi dan kehilangan otoritas universalnya, meskipun kemudian diklaim kembali oleh Kekaisaran Ottoman di Turki. Namun, kekhalifahan Ottoman ini pun, setelah berabad-abad berkuasa, akhirnya runtuh setelah kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1924, pemimpin nasionalis sekuler Turki, Mustafa Kemal Atatürk, secara resmi membubarkan institusi kekhalifahan, mengakhiri sebuah sejarah yang telah berlangsung selama hampir 1.300 tahun. Sekarang, mari kita rangkum seluruh perjalanan historis ini untuk menjawab pertanyaan awal kita. Bagaimana Islam sebenarnya terbentuk? Dari penelusuran kita bisa melihat sebuah proses multi-tahap. Pertama, ia lahir di konteks Jazirah Arab abad ke-7 yang sedang mengalami kekosongan kekuasaan dan kebingungan religius di tengah-tengah pengaruh paganisme, Yudaisme, dan berbagai bentuk kekristenan. Kedua, ia terbentuk melalui pewahyuan pribadi dan dakwah profetis Nabi Muhammad yang pesannya berpusat pada monoteisme radikal, keadilan sosial, dan pertanggungjawaban di akhirat. 3. Ia bertransformasi dari sebuah gerakan spiritual menjadi sebuah entitas sosiopolitis melalui peristiwa fundamental hijrah ke Madinah. 4. Ia mengalami perpecahan internalnya yang pertama dan paling abadi, Sunni Syiah, akibat krisis suksesi segera setelah wafatnya Sang Nabi. 5. Ia berekspansi menjadi sebuah kekaisaran dunia melalui penaklukan militer yang sangat cepat di bawah para khalifah perdana. 6. Ia berkembang menjadi sebuah peradaban global yang cemerlang selama zaman keemasan di bawah kekhalifahan Abbasiyah. 7. Dan akhirnya, institusi politik pemersatunya, kekhalifahan,
mengikuti siklus dari semua kekaisaran duniawi. Ia terpecah, melemah, dan akhirnya runtuh di hadapan kekuatan-kekuatan sejarah yang baru, seperti invasi eksternal dan nasionalisme modern. Kesimpulan, dari sejarah menuju dialog, pandangan akhir Gereja Katolik. Kita kembali pada pertanyaan terakhir. Apa pandangan Gereja Katolik setelah melihat semua ini? Sejarah yang kompleks dan seringkali penuh gejolak ini seharusnya tidak membawa kita sebagai umat Katolik kepada sikap kesombongan, permusuhan, atau polemik yang dangkal. Sebaliknya, ia seharusnya membawa kita kepada pemahaman, rasa hormat, dan sebuah panggilan untuk berdialog. Gereja Katolik, terutama sejak Konsili Vatikan II, telah secara definitif memilih jalan dialog dan persahabatan dengan umat Muslim. Dokumen Nostra Aetate meminta kita untuk melupakan pertikaian dan permusuhan dari masa lampau dan bekerja sama untuk membela dan mengembangkan keadilan sosial, nilai-nilai moral, serta perdamaian dan kebebasan bagi semua orang. Ini bukanlah sebuah pilihan politis yang naif. Ini adalah sebuah keharusan Injili yang berakar pada keyakinan bahwa kita menyembah Tuhan yang satu dan sama. Panggilan untuk dialog ini telah diperdalam dan diperkuat secara luar biasa oleh para paus modern. Puncaknya adalah pada masa Paus Fransiskus. Dalam ensikliknya yang profetik, Fratelli Tutti, semua bersaudara, dan terutama dalam dokumen tentang persaudaraan manusia yang ia tandatangani bersama Imam Besar Al-Azhar, Sheikh Ahmed Al-Tayeb, pada tahun 2019, gereja mengajak seluruh dunia untuk melangkah lebih jauh dari sekadar toleransi. Kita diajak untuk secara aktif membangun sebuah persaudaraan manusia. Dasar dari persaudaraan ini adalah keyakinan bersama bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan dari satu Allah. Jika Allah adalah Bapa kita, maka kita semua adalah saudara dan saudari. Perbedaan agama dalam pandangan ini bukanlah sebuah alasan untuk konflik, melainkan adalah bagian dari hikmat ilahi yang majemuk. Dokumen Abu Dhabi dengan berani menyatakan bahwa pluralisme dan keragaman agama, warna kulit, jenis kelamin, ras, dan bahasa adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dalam hikmat-Nya. Ini adalah sebuah panggilan bagi umat Kristen dan Muslim untuk melihat satu sama lain bukan sebagai saingan, melainkan sebagai mitra dalam menghadapi tantangan-tantangan besar dunia kita, kemiskinan, ketidakadilan, perang, dan perusakan lingkungan. Bagi kita di Indonesia yang hidup di tengah-tengah masyarakat mayoritas Muslim yang majemuk, panggilan untuk persaudaraan ini bukanlah sebuah teori yang jauh. Ia adalah sebuah kenyataan dan sebuah tugas sehari-hari. Sejarah pembentukan Islam mengajarkan kepada kita tentang sebuah iman yang telah membentuk peradaban dan terus menginspirasi miliaran orang. Tugas kita sebagai umat Katolik bukanlah untuk menyerang sejarah itu, melainkan untuk memahaminya, dan kemudian dengan bekal pemahaman dan rasa hormat itu, merentangkan tangan persahabatan kepada tetangga-tetangga Muslim kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi dari Injil kasih, bukan dengan kata-kata yang menghakimi, melainkan dengan tindakan-tindakan nyata yang membangun jembatan dan menyembuhkan luka. Inilah pada akhirnya pandangan sejati dari Gereja Katolik tentang bagaimana Islam terbentuk dan bagaimana kita harus hidup bersamanya hari ini.